سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل البيت وأتباعه خصوصا شيخ سالم بن شمائل الأدرمي وخصوصا في هذه المجلس لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata lidzikri. Al-ayat. Sadaqallahu wa sadaqan nabiyul mursalin. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Hadis nomor 4. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah setiap pengajian setiap malam Senin Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah. Pertama dan yang paling utama kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha agung, Allah yang maha suci, Allah yang maha memberi penerangan kepada kita sekalian. Oleh karenanya wajiblah kita beribadah, menyembah dan menjalankan perintah-perintahnya, di antaranya adalah sholat.
Alhamdulillah. Selawat beriring salam semua tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in dan mudah-mudahan selawat beriring salam tersebut tercurah limpah pula kepada kita sekalian selaku umatnya yang belajar senantiasa taat secara optimal dan maksimal, yang semua kelak diaku selaku umatnya dan mendapatkan syafaatnya, yakni syafaatul uzma bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Taha ayat 14, Innani ana Allah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku adalah Allah, adalah Tuhan. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain aku, kata Allah Subhanahu. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Nah, sholat dan dzikri, sesungguhnya sholat itu adalah untuk mengingatku. Itu firman Allah. Untuk mengingat apa? Mengingat berbagai macam jutaan bahkan miliaran nikmat yang tidak terhitung yang telah diberikan kepada kita. Untuk mengingat apa? Mengingat kebesaran-kebesarannya. Untuk mengingat apa? Mengingat pertolongan-pertolongannya. Untuk mengingat apa? Mengingat apa-apa yang ada di muka bumi dan kerajaan adalah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena dirikanlah sholat dan dzikri untuk mengingatku. Begitu perintah dan anjuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam kaidah fikih sholat itu apa sih? Coba Bapak tengok sholat, bahasanya shol, lam alif dan tak marbutoh. Sholat, yaitu ada dua pemahamannya. Itu kata jamak dari isi mufradnya adalah sholli. Sholli itu pun juga artinya sholat, cuman isi bermakna satu. Kalau sholat itu jamak, sholli itu maknanya juga sholat. Sholat ya maknanya sholat. Tapi ada dua pemahaman. Pertama, sholat secara syariat, secara syar'i, bahwa al-muhtatamatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Jadi sholat itu adalah sesuatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi awal takbiratul itu Allahu Akbar, lalu kemudian akhirnya adalah salam. Terlepas sebelumnya ada apa, sesudahnya ada apa, dan di dalamnya ada apa, rukun, syarat, sunnah ayat, sunnah apa, terus saya mau batalkan dan segala macamnya nanti kita. Itu secara makna syar'i. Ada secara makna etimologi, secara makna bahasa. Sholat itu adalah rahmat kasih sayangnya Allah. Sholli, seperti selalu berselawatlah kepada kanjeng Nabi agar rahmat dan kasih sayangnya Allah tercurah limpah kepadanya. Nah, itu artinya bahwa manusia orang Islam yang menjalankan sholat adalah orang yang sedang menjalankan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul? Orang yang menjalankan sholat itu adalah manusia yang sedang menjalankan kasih sayangnya Allah.
Itu karena tadi bahasanya kan seperti itu. Kenapa orang yang sholat itu orang yang sedang menjalankan kasih sayangnya Allah? Sekalipun maknanya banyak sekali. Saya akan mengambil satu sisi yang ini. Karena di dalam sholat ada kesehatan. Betul. Di dalam sholat ada ketertiban. Di dalam sholat ada silaturahmi. Di dalam sholat ada kedisiplinan, ya kan? Di dalam sholat mengikuti pemimpin yang satu. Di dalam sholat menghadap kepada kiblat, yaitu Ka'bah Baitullah, dan seterusnya. Di dalam sholat luar biasa maknanya yang tak terhingga. Itu artinya orang yang terbiasa menjalankan sholat adalah orang yang menjalankan kasih sayangnya Allah. Betapa ruginya orang yang tidak sholat. Berarti kita sering sholat alhamdulillah. Itu cara sebenarnya seperti itu. Akan tetapi dalam perjalanannya ada kaidah-kaidah fikih yang harus kita pelajari. Sholat jangan asal-asal jungkel, dekul, lukam, liku, eos dan segala macam. Tidak. Ada kaidah, ada aturan, ada rukun, ada syarat, ada fardu, ada sunnah dan seterusnya. Itu kehati-hatian kita menghadap Allah dalam rangka menjalankan kasih sayang Allah, tidak asal atau tidak sembarangan. Dalam kitab fikih Safinatul Najah pada bab yang akan dibahas kesempatan ini, yaitu tentang bab syurutus sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Babun, adapun ini salah satu bab atau faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini salah satu pasal syurutus sholat. Beberapa syarat-syaratnya sholat sama niatun, yaitu ada 8. Jadi syarat-syaratnya sholat yang dipenuhi oleh muslim dan muslimah yang mukallaf, yang tertaklif dan berkewajiban menjalankan syariat Islam, yaitu ada 8 yang harus dan wajib diperhatikan syaratnya. Lalu apa saja? Yang pertama, Toharatul hadasyaini. Yang pertama, bersih dari kedua hadas. Nah, makanya bab atau pasal yang lain terus selalu nyambung gitu. Jadi di kajian fikih itu tidak terputus, tidak sekat, bahasanya kemana-mana, tidak, terus secara berkala gitu, secara menyambung, secara relevan, iya. Jadi syurutus sholat, syarat-syarat sholat sama niatun ada 8. Itu apa saja? Toharatul hadas ini yang pertama bersih dari kedua hadas. Hadasnya ada berapa? Ada 2. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Itu sudah dibahas beberapa pertemuan yang lalu. Itulah hadas terus bersih sebagai syaratnya sholat. Wa taharatu anil najasati. Yang kedua, bersih dari najis. Nah, kemarin dibahas tentang najis, ya. Ada najis mutawasito, ada najis muwafaqah, ada najis mughalladho. Wa taharatu anil najasati. Yang kedua, bersih dari najis. Dari apa? Pisaubi, di pakaian, ya. Wal badani, pada badan tubuh kita. Wal makani, dan pada tempat.
Jadi orang yang mau sholat itu perhatikan pakaiannya bersih tidak, badannya bersih tidak, tempatnya bersih tidak. Ini ketiga faktor. Manakala ada salah satu yang tidak bersih, ada najis, itu tidak sah. Badan kita sudah barang tentu tadi harus bersih dari hadas besar, hadas kecil. Nah, dari najis tidak tertempel najis yang lain yang sudah dibahas beberapa pertemuan yang lalu. Terus baju pun sama. Baju sudah sebulan atau seminggu udah bau acem, masih tetap kita pakai. Afdol sih afdol, tetapi bagaimana di lingkungan sekitar kok pas sholat ada yang tercium bau acem gitu, bau keringat, bau apalah, bau apa gitu, membuat sesuatu tempat tidak nyaman. Nah, itu pun sekalipun tidak ada pada kajian najis yang kemarin, tapi menghindarkan estetika, etika, dan nilai-nilai kenyamanan ketika kita beribadah. Seperti itu, harus bersih, wasaubi dari pakaian, termasuk sejadah, termasuk kafe atau keramik atau teher, di mana tempat kita sujud, di mana tempat kita berdiri, di mana tempat kita tidak, itu harus bersih, terhindar dari najis. Najis mutawasito, muafafah, apalagi najis mugholah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasatrul aurati, yaitu menutup aurat. Menutup aurat. Menutup aurat itu macam mana? Nanti dibahas satu persatu. Sudah barang tentu laki-laki ada kain, celana, sarung, ada sok, gitu kan? Ada baju koko, ada baju batik, yang menutup aurat yang pantas, gitu kan? Perempuan, ada mukena, gitu kan? Seperti itu. Itu yang ketiga adalah menutup aurat. Lalu keempat, nanti dibahas. Wal istiqbalul qiblati, yaitu menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Kiblatnya mana? Yang ada di Masjidil Haram. Lalu kalau di hotel, di tempat-tempat fasilitas, sekarang ada dikasih arah. Itu sudah mereka mengukurnya dengan kompas atau dengan mata angin atau apalah, sudah dikasih, apalagi di masjid-masjid. Lalu persoalan timbul, kenapa masjid ada berubah, kiblatnya ke sini, kiblatnya ke sana, ayo setiap 5 tahun 10 tahun sekali pengibarannya udah pindah, karena harus katulistiwanya makanya berpindah-pindah sedikit, bergeser-geser. Kita tetap aja istiqomah, nanti ada dalilnya. Itu yang menghadap ke kiblat. Lalu kelima, wadkhulul waqti, yaitu masuk waktu. Masuk waktu sholat. Yang keenam, wal ilmu bifardiyati, wal ilmu bifardiyati, dan mengetahui dan tahu bifardiyati, keparduan daripada itu sholat. Keparduannya itu sholat. Wa ada yang akidah, dan jangan meyakini, mentekadkan fardon, salah satu fardu min furudiha, dari keparduan sholat, sunatan, itu menjadi nilai sunnah. Nggak boleh mana-mana syarat, mana-mana rukun, mana-mana fardu, mana-mana sunnah, itu jangan dipilah-pilah. Ditinggalkan satu rukun misalkan, yang mengibatkan sujud sahwi, nggak boleh, itu dianggapnya sunnah. Nah, makanya perlunya ngaji dia di situ. Lalu yang ketujuh yaitu itu 8. Tadi walai akidah fadol min furudiha sunatan, yaitu yang ketujuh. Wastinabu mubtilati, menghindarkan diri dari hal-hal yang membatalkan sholat.
seperti bercakap-cakap, sudah takbiratul ihram, sudah satu rukuan gitu kan. Ayo pas kawannya disiplin ya, seperti yang benar, nggak boleh itu baca. Atau ada remeh apa ya, ngasih lah satu ini nyelam gigit terus itu jatuh ke lidah, dikenyok, coba dikenyok dikunyah, itu membatalkan sholat. Atau menggaruk-garuk karena kepalanya gatal, 3 kali digaruk-garuk lebih sampai 4-5 kali terputus, itu batal. Itu batal. Nah ini kan perlunya ngaji fikih itu. Jangan sampai iya. Jadi ngelotok bacaan Quran tetapi sholatnya batal. Nah ini ngaji itu harus imbang. Al-Qurannya hebat, apa fikihnya bagus, ibadahnya wanti-wanti, istilahnya hati-hati mana hal yang membatalkan sholat. Dia tahu mana-mana sunnah-sunnah sholat, dia juga tahu. Itu yang bagus, itu yang seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itulah 8 syarat sahnya sholat. Nah sekarang hadas itu ada 2 sudah, yaitu hadas kecil maka diwajibkan untuk berwudu ya, atau bertayamum ketika tidak ada air. Lalu yang kedua hadas besar, yaitu mandi wajib, sudah dijelaskan. Ketika tidak ada air, kalau panjang dengan perjalanan jauh, boleh juga tayamum. Itu yang pertama, itu bersih dari kedua hadis. Yang kedua toharoh min najasati, bersih dari najis mau apa? Najis mu tawasuto. Najis mu tawasuto itu yang mana? Yang sedang. Lalu ketika sholat di sini juga dibahas. Bila seseorang sedang melakukan sholat, lalu ada najis kering yang jatuh, seperti kotoran, cecak, ya, atau kotoran dari tokek lah, yang kering gitu, pluk ke kopiah kita atau ke sejadah kita, itu disingkatkan saja, disingkat itu begitu. Ya. Jangan sampai kena sujudan, kena kening atau apa, itu kan mengganggu konsentrasi, malah jadi batal. Itu kalaulah kering. Tetapi kalaulah basah kain tokeknya, tokek cecaknya, itu kan lagi tebal, ya harus batal dulu sholatnya, bersihkan dulu sejadahnya atau pakaian kita yang kena kain cecak atau kain. Karena kan krep gitu kan. Pernah kami pun juga, saya yakin tidak para bapak-bapak sekalian pernah kena kencing cecak atau tokek cepat, tidak diajar. Pernah. Ya kita batal aja dulu pakaian ganti karena basah ini itu najis. Karena ini apa? Syaratnya sholat itu bersih dari najis, baik pakaian, badan maupun tempat. Paham ya? Lalu yang ketiga menutup aurat, Pak. Ya. Yang dimaksud menutup aurat di sini akan dibahas. Al-auratu arba'un. Aurat itu ada 4 jenisnya, Pak. Ada 4 macam. Aurat rajuli mutlaqon. Auratnya laki-laki itu secara mutlak, wal amati, dan auratnya perempuan hamba sahaya dulu ya, sekarang nggak ada hamba sahaya, amat. Fi sholati ma baina surati wa rukbati, di dalam sholat ya, di dalam sholat ma baina surati wa rukbati, apa-apa antara atas pusar sampai lutut.
Bapak pernah lihat film zaman pasukan kerajaan dulu kan berpakaian cuma segini gitu kan, sampai komprang segini. Nah ketika zaman dahulu kala, terus mereka melaksanakan sholat boleh karena orangnya seperti itu. Ma baina surati wa rumati. Itu laki-laki dan perempuan amat. Amat itu hamba sahaya, perempuan yang tidak dimerdekakan atau budaknya toke-toke Arab pada waktu itu, pada zaman jahiliyah. Itu sholat sekalipun hanya berpakaian segini sampai sini itu boleh laki-laki. Tapi sekarang karena tidak ada amat, tidak ada budak, tidak ada hamba sahaya, ya maka tidak ada hukum dengan sendirinya. Hukum itu menjadi tidak ada karena perbudakan sudah tidak ada. Ketika zaman dulu dibolehkan perempuan yang hamba sahaya atau budak sholat tapi berpakaian seperti itu boleh. Tapi sekarang karena tidak ada hukum dengan sendirinya menjadi tidak ada. Itu yang pertama. Jadi kalau bapak-bapak pas di kebun atau di empang, baju basah, kaos basah, celana basah atau di sawah, yang bawa sarung, hanya sarung. Lalu sarung ditiban segini pak, segini sampai sebetis gitu kan. Itu boleh sholat, karena ajaran seperti ini kan. Dalam keadaan darurat. Tapi yang jangan kebangetan, mentang-mentang hukumnya membolehkan seperti itu, lalu di rumah kebiasaan seperti itu, enggak juga. Menghadaplah Allah dengan secara sopan dan lebih tertib lagi. Kan? Jadi aturan ini bukan fleksibel lalu menjadi langgeng dan makin tidak. Kita lebih etis, ada norma-norma. Nah, jadi ar-rajuli mutlaqan wal amati wa fi sholati ma baina sholati wal mati. Ini yang pertama. Jadi auratnya laki-laki dan perempuan budak di dalam sholat apa-apa yang antara atas pusat dan bawah lutut. Wa auratul hurrati, adapun perempuan yang merdeka, perempuan umum lah gitu ya, bukan nambasan. Fi sholati, di dalam sholat auratnya itu macam mana? Jami'u badaniha ma siwa wajhi wal kafain. Semua badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya kayak ibu lah, kalau ketemu kena gitu kan. Ini anjuran sholat. Jadi auratnya perempuan yang umum, yang sekarang tidak ada budak, tidak ada hamba sahaya, artinya perempuan yang merdeka semua. Itu ketika sholat auratnya itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kenapa wajah dan kedua telapak tangan? Nanti akan menjadi a'dha'u sujudi salatun, akan menjadi anggota sujud itu ada 7. Wajah batun salah satunya adalah kan yang terbuka yang harus angkat ke sini ke tempat sujudan. Nanti nih nyambung nih, makanya kajian ini nyambung. Itu dia. Nah jadi wa aratul khurri fi sholati jamil badaniha ma siwal wajhi wal kafain. Jadi yang kedua orangnya perempuan yang merdeka itu seluruh badannya kecuali mukanya dan kedua telapak tangan. Lalu yang ketiga wa aratul hurri wa aratul hurrati wal ammati indal ajanibi jami'al badani. Nah ini yang ketiga. Auratnya perempuan merdeka dan perempuan hamba sahaya indal ajanibi nalika atau ketika di hadapan bukan muhrim atau yang boleh dinikahi orang lain. Jadi perempuan baik yang merdeka ataupun yang hamba sahaya ketika di luar
ruangan, di luar rumah, di luar ruang lingkup keluarga, berhadapan dengan laki-laki lain, atau persimpangan lah, atau ke pasar lah, ke mall lah, gitu kan, ke tempat-tempat fasilitas umum lah. Gimana? Ya. Indal jalibi jami'un badani, semua badannya harus tertutup, ya, harus rapi, paling tidak seperti sholat tadi, wajah dan kedua telapak tangan. Ya tapi tidak lantas kemana-mana, ke pasar, ke sekolah, ke tempat ramai pakai mukena, enggak begitu, menyesuaikan. Kan ada yang namanya busana muslim, pakai hijab, pakai kerudung, pakai bajunya yang ketat-ketat, cukup yang kelihatan telapak tangan atau tangannya gitu kan, sama wajah. Itu di luar sholat. Kalau ketemu atau bersimpangan di keramaian orang. Itu yang keempat ya. Wa inda maharimihima, wa inda maharimihima, baca aku susah. Wa inda, dan nalika itu ketika ya. Maha keduanya, maha itu isim tasmi, dua orang, perempuannya yang merdeka maupun perempuan yang hamba saya tadi, rimihima, di ruang lingkup mahram. Mahram itu apa? Orang yang haram dinikahi atau menikah. Dulu namanya kaji yang dulu ada 13 kan sudah diingat. Bapak, adik, paman, kakek, kan? Terus saudara tua, sudah muda, kan? Saudara ini yang 13 itu yang haram dinikahkan nih, baik perempuan merdeka ataupun perempuan hamba saya ketika di ruang lingkup itu. Wanisa'u ma baina, dan di depan perempuan, di depan perempuan, ma baina surati wa rukbati, apa-apa di antara atas pusar tadi sampai lutut. Jadi kalau anak kita nih, adik kita, kakak kita, ibu kita yang akan dinikahi di dalam rumah, tidak harus rapat seperti tadi, tidak harus bunyi kalau bahasa, tidak harus istilahnya sakit seperti tadi, di dalam rumah boleh, sekalipun hanya baina surati wa rukbati, antara atas pusat sampai lutut. Ya tapi nggak mungkin lah sampai gundal gandol kayak gundal kaki tunggal ya istilahnya kan. Tetap kadang di rumah istri kita, anak kita, adik kita, ibu kita, bibi kita tetap menghormati kita. Enggak gitu-gitu amat. Dan tapi pun ini bukan terbelakang. Ini berbicara tentang fikih ketika situasi dulu, sekarang dan yang akan datang. Nah, tetapi kita zamannya pun juga harus mengikuti ritmenya. Tapi jangan sampai mentang-mentang di sini dibolehkan seperti itu, lalu ada saudara petang-petang di dalam rumah, gimana nanti kalau seorang nanti ada tamu kan repot juga urusannya kan. Aduh, ada ipar juga kan gak enak juga kan seperti itu. Nah, inilah kehati-hatian kita di dalam ibadah kepada Allah, di dalam fikih harus benar-benar kita paham. Itu seperti itu. Bapak itu ada ibunya sama ibunya istilahnya satu bapak. Tapi bisa nikah anak kemana itu mana? Itu nanti. Terima kasih atas pertanyaan.
Jadi yang namanya aurat tadi udah tempatnya sudah dijelaskan. Oke. Nanti Pak Jody dijawab. Lalu yang keempat itu wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Apa kiblat itu? Masjidil Haram, yaitu Ka'bah Baitullah. Dulu sebelum turunnya surat Al-Baqarah ayat 144, fawalli wajhika syatrul masjidil haram wa haitsu kuntum, ini kalian. Quran surat Al-Baqarah 145, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samai wa nuwalliyannaka qiblatan tarduha wa walli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fa wallu wujuhakum syatrah. Jadi sesungguhnya kami sering melihat mukamu, hai Muhammad, menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Ini asbabun nuzulnya, Pak. Sebelum turun surat ini, ada beberapa tafsir. Umat Islam itu dulu menghadap kiblatnya itu dua, Pak. Kadang ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kadang ke Ka'bah. Nah, lalu Kanjeng Nabi Muhammad setiap malam selalu termenung menengadah ke langit. Ya mungkin wallahu a'lam bishawab. Kenapa kami tidak punya kiblat sendiri? Sementara ke arah Yerusalem itu, kalau terus menerus seperti itu tempat sucinya tiga agama. Apakah tidak paciwu? Paciwu itu apa ya? Campur aduk lah. Di mana tempat sucinya umat Nasrani, yaitu Baitullah. Baitullah itu, bait itu rumah, lahmi itu daging, lahm. Sehingga orang Barat menyebutnya Bethlehem. Nah, Bethlehem. Bahasa Inggris menyebutnya Bethlehem. Padahal bahasa Arabnya adalah Baitullah. Rumah dilahirkannya segumpal daging. Kisah Siti Maryam melahirkan Nabi Isa dengan kuasanya Allah. Bukan Allah yang menjadi bapaknya, bukan. Inilah yang menjadi salah tafsir, ya? Allah itu adalah tetap Tuhan, karena ini adalah untuk menguji umatnya akan yakin tidak bahwa Allah itu berkuasa kepada seseorang yang dikaruniai anak tanpa ada proses pembapaan, gitu ya. Nah, lahirlah di situ di salah satu rumah namanya Baitul Lahmi, Bethlehem. Di mana? Di Yerusalem. Jadilah itu kota suci umat Nasrani. Lalu kedua, di Yerusalem juga ada yang namanya tembok ratapan, tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau beribadah seperti kita nih, harus baca wewe sambil bikin surat, nyuratin ke Tuhannya gitu, agar Tuhan membacanya. Entah Tuhan yang mana yang tahu. Itu namanya tembok ratapan. Di mana? Di Yerusalem juga, bersampingan dengan Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa adalah di mana tempat mi'rajnya baginda Rasulullah SAW ke langit ketujuh dan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ diperebutkan oleh tiga agama. Lah, baginda Rasul, karena baginda Rasul orang hebat. Kalau misalkan alam beribadah menghadap ke situ terus, apakah itu terjadi ribut dulu, kacau
Allah dan segala macam. Dan buktinya terjadi seperti itu kan. Maka Allah menurunkan surat ini, Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Yang kurang lebih tafsirannya, wahai Muhammad, aku tahu engkau selalu termenung setiap malam hari menengadahkan muka-muka putih. Tiada lain, engkau adalah ingin punya kiblat sendiri, di mana kiblat itu akan menjadi kebahagiaanmu dan menjadi arah ibadahmu. Nah, maka turunlah surat itu Al-Baqarah 144. Bahwa di wasikasatul Masjidil Haram, wa summa antumta wal wujuhakum satrah. Quran surat Al-Baqarah. Jadi dimanapun tetap di Indonesia, di Timur Leste, di Afrika, di Eropa. Nah, di mana-mana semua menghadap ke kiblatnya umat Islam, yaitu Ka'bah Baitullah yang ada di tengah-tengah Masjidil Haram. Itu perintahnya, Pak. Jadi menghadap ke kiblat. Lalu bagaimana ketika kita naik kapal? Nah, ini masalah lain. Salat zuhur kah, salat asar kah? Awalnya kita menghadap ke kiblat nih, tapi pas baru 20 menit kapalnya belok nih. Masa kita harus muter-muter terus gitu? Enggak. Kan dalilnya haisumakum satroh gitu kan. Jadi di mana pun tetap hadaplah para kiblat. Awalnya kiblat ketika kapal itu agak muter sedikit, ittaqil haisumakum wa asbi sayyatil hasanatan wa khaliquna sebagainya dalilnya. Dalilnya tahulah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Itu dalilnya. Dalilnya seperti itu. Itu yang keempat tentang kiblat, tentang arah kiblat. Lalu yang kelima sudah masuk waktu ya, 11 Pak. Jam 11:30 belum waktu dulu kita ada sholat yang tak sah Pak. Karena ada waktu-waktu. Terus yang keenam, wajib kuifar diartihi dan mengetahui tentang kepaduan malam sholat. Nanti ini setelah syarat-syarat sholat sah ada berapa, nanti kita bahas tentang arkanus sholat tiba ada 17. Menurut Sapinan aja, menurut Pak mungkin ada 13. Nanti apa saja. Terus ada juga tingkatan niat sholat, ada syarat takbiratul ihram ini. Insyaallah kita akan bahas. Nah terus wala takila fadl min furdiha, jangan mentekadkan atau mengubah meyakini fadl salah satu kepaduan itu di antara fardu sunnahnya menjadi sunnah. Tak boleh. Fardu-fardu yang wajib sholat itu misalkan fardu baca Fatihah, tapi kita ketika menjadi makmum Fatihahnya nggak kebagian, namanya lain lagi. Ini namanya makmum masbuk. Dan lagi, makanya jadi imam itu berat. Nih, ada lagi berat tanggung jawabnya bernyaya. Karena banyak makmum masbuk yang tidak baca Fatihah, lalu menjadi tanggungan imam. Nah, syarat-syarat Fatihah, gitu kan? Salah satunya adalah baca Bismillah, kan? Kalau tidak baca Bismillah, tidak sah. Kalau baca tahun, lalu syarat-syaratnya tasdid di dalam Fatihah ada berapa? Itu harus dipahami. Jangan sampai alhamdulillahirabbil alaminnya berantakan gitu. Baca surat Fatihah aja tasdidnya berantakan. Mad alif sukun atau mad tobi'iynya dan seterusnya hukum tajwidnya juga berantakan. Ini harus dipahami di dalam kepaduan sholat. Syarat, rukun, fardu, batalnya sholat itu harus benar-benar dipahami. Kemarin sekalipun sepintas di khutbah Jumat itu ada sunnah abad yang saya bahas dan sunnah hari Ahad. Ya, saya
Dan abad adalah bagian. Ba'dun itu adalah bagian. Abad itu jamak daripada bagian daripada parubunan sholat yang tidak bisa ditinggalkan. Ketika tertinggal, maka wajiblah baginya untuk melaksanakan sujud sahwi. Adapun sunnah ayat adalah sunnah yang ringan-ringan saja. Alhamdulillah itu disirkan. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, ketika tidak baca ta'awudz pun tak masalah, tidak akan menjadi batal. Tapi yang menjadi batal itu Bismillah. Gitu. Di dalam kitab Safinah, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, dan yang lainnya kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah Madzhab Syafi'i. Yang terakhir, menghindarkan diri dari hal-hal yang membatalkan sholat. Wastinabul mubtilah. Banyaklah yang membatalkan sholat, nendang kawannya, bergerak-gerak 3 kali bahkan lebih. Makanya bukan saya teliti, bukan saya rewel, bukan saya apa. Anak-anak kalau bisa diusahakan. Ngaji fikihnya yang benar sampai ada anak remaja pun ketika sholat di sampingnya rapi-rapiin masjid kayak lagi ngebentel. Yuk, rapi-rapi lebih dari 3 kali. Masya Allah. Ini gimana ngajinya? Ini apakah ngaji fikih atau tidak? Wallahu a'lam. Bahkan sudah nanti masanya lagi. Itu saja bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah. Moga-moga berfaedah dan bermanfaat. Benarnya dari Allah dan Rasulnya, saatnya menyapa sendiri. Astaghfirullah. Astaghfirullah innal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa'afidni amalan makbulan wa wa'afli rizqan wasi'an wa tub alaina tawbatan nasuha wa tub alaina tawbatan nasuha. Saudara Nabi Muhammad Allahumma shalli ala wa ma'nahu wa ala biswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.